Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Tak terasa waktu sudah memasuki bulan September. Kita akan menjalani bulan-bulan yang namanya berakhiran dengan ber-bernya, yakni September, Oktober, November, dan Desember. Nasihat orang dulu mengatakan kalau sudah masuk ke bulan yang berakhiran dengan ber-bernya, itu artinya kita sedang mempersiapkan ember untuk menampung air hujan. Sebab di bulan-bulan demikian curah hujan akan lebih sering dibanding bulan-bulan sebelumnya. Jadi kita mengenali kondisi atau cuaca yang terjadi. Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita mengenal tentang kondisi atau cuaca hati sesama untuk bisa menolong ataupun membantu sesama kita. Mari mendengar firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, Engkau Maha Kasih, ajarkanlah kami tentang kasih-Mu, agar kami dimampukan membantu sesama dengan kasih yang Engkau teladankan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Minggu 1 September 2024 dengan tema berempati dengan nyata. Dari Nas Alkitab Ester 4 ayat 1 sampai 9. Adik-adik, pada minggu kali ini kita akan mengenal tokoh Mordekhai.
Siapakah Mordekai? Dalam Alkitab diberitahukan bahwa Mordekai adalah saudara ayahnya Ratu Ester. Tidak disebutkan apakah abang atau adik dari ayah Ratu Ester. Jadi kalau dalam suku Batak, Mordekai itu adalah bapak tua atau bapak udahnya Ratu Ester. Mordekai inilah yang mengasuh Ester sejak kecil sebab kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Mordekai ini jugalah yang mengarahkan Ester untuk ikut dalam kompetisi menjadi permaisuri Raja Ahasuerus dan Ester menang sehingga ia menjadi seorang ratu. Apa yang kemudian terjadi dengan Mordekai? Adik-adik, Mordekai sangat bersedih. Ia berpakaian kain kabung. Ia menaburkan abu di kepalanya dan menangis di sepanjang jalan dari rumahnya hingga sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Para dayang-dayang Ratu Ester yang melihat itu memberitahukannya kepada Ratu Ester. Adik-adik, apa yang kemudian dilakukan oleh Ratu Ester? Ratu Ester mengira bahwa Mordekai itu sedang mengalami kesulitan, sehingga Ratu Ester mengirimkan pakaian agar Mordekai mengganti pakaian kabungnya. Namun Mordekai tidak mau menerimanya. Setelah itu, Ratu Ester pun menyuruh seorang pelayannya untuk bertanya tentang kejadian itu. Mordekai pun bercerita bahwa ada surat perintah berupa undang-undang dari raja bahwa semua orang Yahudi akan dibinasakan. Mordekai memberi pesan kepada Ratu Ester agar memohon belas kasihan raja terhadap semua orang Yahudi. Sehingga Mordekai juga memberikan salinan undang-undang pembinasaan orang Yahudi itu kepada Ratu Ester. Pelayan Ester bernama Hatach menjadi perantara Ratu Ester dan Mordekai untuk mendapatkan berita kejadian yang sesungguhnya. Dan Hatach pun memberitahukan kesedihan Mordekai kepada Ratu Ester. Adik-adik, dalam hal inilah tampak sikap Mordekai yang sangat peduli dengan sesamanya orang Yahudi. Dan juga sikap Ratu Ester yang sangat peduli terhadap Mordekai. Itulah yang dinamakan sikap empati. Sebagaimana tema minggu kita hari ini, berempati dengan nyata. Apa itu berempati? Adik-adik, berempati itu adalah sikap atau perilaku yang turut merasakan atau turut mengerti hal yang dirasakan oleh orang lain. Bagaimana sikap berempati dengan nyata adik-adik? Sebagaimana firman Tuhan disebutkan yang pertama, sikap berempati itu adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika dayang-dayang memberitahukan tentang Mordekai yang bersedih, Ratu Ester mendengarkan dengan sungguh-sungguh berita yang diberitahukan oleh para dayang-dayang itu. Hatinya menjadi risau sebagai bukti ia benar-benar peduli dengan apa yang dialami oleh Mordekai. Selanjutnya juga Ratu Ester menyuruh pelayannya Hatach untuk menanyakan tentang masalah yang dihadapi oleh Mordekai. Yang kedua, sikap berempati dengan nyata itu adalah menyediakan bantuan praktis. Ketika Ratu Ester mendengar bahwa Mordekai berpakaian kabung, ia segera mengirimkan pakaian untuk menggantikan pakaian kabung itu. Ratu Ester menduga bahwa Mordekai sedang mengalami kesulitan ekonomi atau kesulitan uang, maka ia mengirimkan pakaian yang dibutuhkannya. Dalam hal ini, Ratu Ester
benar-benar peduli dan ingin membantu Mordekai dengan cara yang paling baik. Nah, begitu juga hendaknya kita mengenal dan memahami perasaan teman kita yang lain ya adik-adik. Apalagi ketika teman-teman kita bersedih. Mari dengarkan kesedihannya. Mari kita tolong dengan cara yang kita bisa dan mampu untuk mengatasinya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh pertolongan Tuhan nyata atas hidup kami, sehingga kami diajarkan untuk menolong sesama kami yang mengalami kesulitan. Berilah kami kemampuan untuk berempati dengan nyata ya Tuhan. Amin. Ayat hafalan pada minggu hari ini dari Galatia 6 ayat 1-2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian firman Tuhan adik-adik. Halo adik kakak sekolah minggu. Dari penjelasan firman Tuhan hari ini, kita tahu bahwa empati itu bukan sekedar bilang, ih kasihan ya. Tetapi dengarkan dengan seksama, perhatikan apa yang sedang dirasakan atau yang sedang dialami. Lalu yang paling penting adalah, ini nih adik-adik, ulurkan tangan untuk membantu. Nah, oleh karena itu aktivitas kita hari ini, kami akan menyajikan beberapa gambar untuk kita amati bersama. Lalu sebutkanlah apa yang akan kalian lakukan jika menemukan hal seperti gambar tersebut. Untuk kelas sekolah minggu, kegiatan ini boleh dikerjakan dalam diskusi kelompok ya. Mari perhatikan gambarnya. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia. Itu berita bagi isi dunia. Selamat hari Minggu. Salam.